handphonenya bunyi, lalu suami saya matikan. Lalu bunyi lagi, dia reject lagi. Saya pikir nanti sajalah saya telepon kembali kalau sudah bangun. Saya telepon beberapa kali tidak masuk. Terus menerus teleponnya bunyi. Akhirnya langsung saya seperti di setrum, saya langsung loncat dari tempat tidur dan saya langsung mengambil handphone saya dan saya mendengar suara kakak ipar saya. Amang dan Inang sudah dibunuh. Tolong Laid datang ke sini sekarang juga. Jadi saya juga masih bingung, ada apa? Kenapa itu? Papa Mama dirampok, dibunuh. Kamu kemari cepat. Belum bisa berbuat apa-apa, saya masih kaget. Tapi waktu itu dia teriak, mukanya kaget sekali. Lalu saya lihat, kenapa? Ada perampokan di Jalan Tegal, di Menteng. Saya merasakan tekanan dan ketakutan yang sangat besar sebetulnya. Perampokan, aduh apa yang terjadi dengan orang tua kami. Lalu saya refleks, saya bilang, kita berdoa dulu. Lalu saya berdoa, Tuhan tolong lindungi Amang, Inang di Jalan Tegal. Kegelisahan dan ketakutan, serta sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Di mobil itu saya masih belum percaya kalau orang tua saya sudah meninggal. Mungkin mereka hanya dirampok, mungkin mereka luka, mungkin mereka masih hidup. Banyak telepon masuk dari kakaknya papa kami. Apa yang terjadi? Suami saya cuma bisa jawab, kami juga belum tahu, kami menuju. Soalnya kami dengar ada perampokan dan lain sebagainya. Jadi simpang siur, kayaknya pengen loncat gitu supaya cepat sampai. Jadi dia gelisah sekali. Sampai akhirnya kami tiba di lokasi. Tempat itu memang sudah penuh, banyak mobil-mobil parkir, banyak orang-orang yang menonton. Istri saya juga memang bilang, udah kamu lari, saya yang parkir mobil. Akhirnya saya jalan ke sana. Secara manusia kami kaget sekali karena begitu banyak orang, udah ada police line, begitu banyak wartawan. Artinya kejadian ini sudah lama dan kami tahu belakangan. Seserius ini, sebelumnya kami nggak punya bayangan karena belum pernah terjadi, belum pernah mengalami gitu. Tapi begitu lihat, kami langsung rasanya kecut. Saya rasakan seperti dalam mimpi. Kumpul di sini banyak mobil-mobil parkir, lalu saya lihat di sini sudah ada 3 mobil jenazah terparkir. Wartawan-wartawan sorot kamera ke saya coba hampiri ke pagarnya, ada polisi sudah menjaga, ada pita police line. Saya bilang, saya anaknya. Saya mau masuk ke dalam tapi polisi tidak mengizinkan saya masuk. Jangan masuk dulu Pak, belum boleh. Kita masih dalam proses penyidikan. Pak boleh tunggu di kantor kelurahan. Dari jauh saya lihat kakak ipar saya, Farel, dalam keadaan menangis. Dia lihat saya terus kita pelukan, nangis. Jadi kita masih berkumpul di teras di kantor kelurahan. Rumah ditutup karena mencegah bukti-bukti rusak. Karena waktu itu pembunuhnya belum ketemu. Yang nomor 1 polisi dahulukan adalah pembunuhnya ketemu. Kami keluarga tidak boleh masuk. Pada saat itu polisi memeriksa seluruh rumah. Mereka memakai anjing pelacak. Anjing itu menumpukan pisau dinas linmas tergeletak di atap rumah. Polisi membawa pisau itu dan memanggil semua petugas linmas, dipanggil ke kantor polisi. Diminta untuk menunjukkan pisau dinas mereka. Semua bisa menunjukkan kecuali 1 orang, si pelaku. Waktu diperiksa kukunya itu masih ada bekas-bekas darah. Langsung ketahuan, oh ini pelakunya. Orang ini langsung mengakui, dia mengatakan barang-barang curian itu sudah dia simpan di lemari di kantor kelurahan. Begitu mereka mengetahui pelakunya sudah tertangkap, ada yang memancing-mancing emosi untuk kita siksa si pelaku, kita pukul si pelaku. Tapi saya pikir, udahlah, masih baik urusan di sini. Lupakan dulu lah orang ini. Polisi itu menunjukkan barang-barang papa yang diambil. Polisi itu menanyakan, apa ini barang-barang orang tua Anda? Iya, saya mengenali barang-barang ini. Oke, kalau gitu terus barang-barang itu mereka amankan dan kita dibawa kembali ke bawah. Seorang kerabat pun tak kuat menahan perasaan sedihnya. Tangisan hingga jerita menambah kelamnya peristiwa pembunuhan tersebut. Setelah itu beberapa lama kemudian adik mama Inang Uda datang, langsung teriak-teriak, sangat sedih, sangat emosional. Sehingga walaupun ada police line, tante ini tetap masuk ke dalam rumah. Kami semua keluar dari kelurahan, lalu kami ikut masuk. Saya coba tenangkan Inang Uda, saya peluk gitu. Inang Uda, udah, jangan sedih. Waktu kami masuk di halaman ada jenazah pembantu kami juga gitu, ditutup pakai koran oleh polisi. Jadi suasananya betul-betul mencekam. Secara manusia saya nggak akan sanggup untuk melihatnya. Saya melihat bayangan tubuh papa saya dari balik kaca, sehingga saya bisa melihat ke dalam. Saya coba jongkok, ya ampun, itu papa saya gitu. Nggak bisa lagi menahan diri, dan situ saya mulai nangis gitu. Saya ketok-ketok kaca dan saya teriak, papa.
Mama, ini Sami, kita di sini. Bangun papa, mama gitu. Kalau setiap kali saya datang bersama istri, papa, mama akan dengan gembira dan senang melihat saya dan istri datang. Saya pikir mereka nggak pantas meninggal seperti itu. Sangat kejam dan sangat tidak manusiawi. Benar-benar sedih sekali. Istri saya menghampiri saya. Walaupun kamu lihat banyak darah bergelimpangan, tapi tadi kan Tuhan udah bilang jangan tertipu. Mereka tidak kesakitan karena waktu mereka berseru, Tuhan tolong, Tuhan sudah tolong. Saya sebenarnya nggak sanggup menghadapi itu, tapi saya terus doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong kami, tolong kami. Kami nggak punya orang tua lagi. Saya doa terus supaya jangan kami seperti anak ayam yang tercerai-berai, seperti tidak ada hikmat, seperti tidak ada harapan. Walaupun sulit sebagai manusia bahwa Tuhan pasti memberi kami pertolongan dan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Setelah saya sudah berdoa dengan istri dan saya sudah tenang, beberapa lama kemudian akhirnya polisi mengizinkan hanya anak-anak yang boleh masuk. Kakak saya, Ira, nggak mau masuk. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan saat itu. Saya bilang, Tuhan, kalau Bapak saya merupakan orang yang takut sama Tuhan dan yang melayani Tuhan, kenapa Tuhan tega mereka dipanggil dengan cara seperti ini? Apa tidak ada cara lain, Tuhan, yang mereka bisa meninggal dengan cara yang lebih wajar atau lebih layak? Saya tarik nafas, lalu saya melangkah masuk ke dalam ruang tamu. Saya melihat sekeliling atas, saya melihat darah di mana-mana. Saya berdiri di pojok sehingga saya bisa melihat semuanya. Kelam suasananya. Lalu saya lihat ada kaca-kaca pecah, ada guci pecah. Apa yang terjadi malam itu? Apa orang tua saya melakukan perlawanan? Ada satu polisi yang mengajak saya untuk melihat ke lantai 2. Ditunjukkan kaca yang pecah dan berantakan. Polisi itu tanya, apakah keadaannya seperti begini? Saya katakan, oh enggak. Berarti mungkin pelakunya yang coba masuk ke kamar yang di lantai 2. Lalu setelah itu saya diajak turun lagi ke bawah dan saya melewati tubuh papa mama. Saya bisa melihat dari dekat keadaan mereka mengenaskan, banyak. Saya bisa melihat banyak tusuk-tusukan itu, baju mereka itu sobek dan darah. Kebetulan saya selalu membawa kamera kemana-mana dan mencoba berkali-kali untuk memoto mereka, tapi kamera macet. Saya bolak-balik, nyalakan, matiin, nyalain, matiin, coba berkali-kali, kamera nggak berfungsi. Polisi tidak bisa menunggu lebih lama, akhirnya polisi langsung memasukkan tubuh papa mama ke dalam kantong jenazah. Lalu membawa kantong papa keluar, saya langsung buru-buru ambil posisi untuk foto. Saya masih coba sekali lagi kamera saya untuk bisa foto dan tekan lagi kamera, ceklek, loh kok bisa? Saya pikir-pikir lagi, akhirnya saya terus memoto proses memasukkan kantong jenazah ke ambulans. Saya nggak percaya bahwa di dalam kantong jenazah itu adalah orang tua saya. Itu saya melihat dengan mata saya sendiri, itu orang tua saya. Saya benar-benar miris. Saya amat sangat sedih, shock, kecewa. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan saat itu. Samuel merasakan duka yang sangat mendalam. Ia merasa tak percaya mengapa ini harus terjadi kepada orang tuanya. Saya bangun waktu itu sekitar jam 3 pagi. Saya melihat papa mama yang sudah selesai dirias. Saya langsung berpikir, 24 jam lalu mereka itu ditikam, dibunuh. Dia keluar diam-diam ke teras, lalu dia nangis. Kan saya tahu, saya ikutin. Saya tanya Tuhan, bagaimana keadaan papa mama waktu mereka dibunuh? Bagaimana keadaan mereka waktu mereka ditusuk? Apa mereka menderita? Apa mereka kesakitan? Saya biarkan dia menangis. Saya bilang, Papa Mama sudah senang. Sebagai manusia kita kehilangan, bahwa nanti kita akan bertemu lagi. Jangan tertipu, sekali lagi, jangan ada dendam. Tuhan baik. Saya hanya katakan itu berulang-ulang. Saya jadi dikuatkan. Setelah mengumpulkan berbagai bukti yang kuat, polisi akhirnya menggelar rekonstruksi peristiwa pembunuhan tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Samuel dan keluarganya? Keluarga kita atau saudara kita yang mau mencoba memukul si pelaku masih marah, masih kesal, membalas perbuatan si Nendi. Tapi kembali kita mengingatkan, jangan
mencoba melakukan kekerasan, kita biarkan polisi melakukan tugasnya. Dari hasil rekonstruksi itu, saya jadi benar-benar melihat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh si pelaku, memanjat pagar, kemudian dia sampai ke halaman, lalu dia menaiki tembok bagian depan rumah, dia menaiki atap, kemudian turun ke serambi bawah. Dia berusaha masuk ke bagian dalam rumah. Kebetulan ada satu jendela di bagian pojok yang tidak terkunci. Dia membuka jendela itu, lalu dia masuk ke dalam. Rumah orang tua saya itu besar. Hanya ada satu pembantu, sang pembantu itu selalu takut untuk tidur di kamar ya. Makanya setiap malam si pembantu itu selalu tidur di bawah tangga di depan kamar orang tua saya. Si pelaku itu sudah masuk ke dalam, dia melihat pembantu tidur di depan kamar di bawah tangga. Pembantu itu langsung di dekat mulutnya. Pembantu itu terbangun, dia berusaha teriak, dan suara teriakan itu membangunkan ibu saya. Ibu saya keluar, Santi, ada apa? Karena si pelaku itu melihat ibu saya keluar, ibu saya juga kaget. Akhirnya ibu saya menjerit dan bapak saya langsung lari keluar, dan akhirnya dia langsung mengambil pisaunya, langsung menusuk bapak saya, menusuk ibu saya. Tapi pada saat ditusuk itu, bapak saya masih melakukan perlawanan. Bapak saya mengambil satu guci yang di dekat kamar, dihantam ke kepala si pelaku. Si pelaku itu menjadi tambah marah, dan akhirnya dia secara membabi buta menusuk secara bergantian. Jujur saja, waktu satu orang yang merekonstruksikan itu menempelkan pisau ke perut, rasanya miris gitu melihatnya. Sedih seperti, aduh, rupanya begini cara bapak saya, ibu saya diperlakukan. Setelah bapak saya dan ibu saya sudah jatuh, si pembantu ini dalam keadaan ketakutan, dia membuka pintu depan, berusaha lari keluar, langsung petugas Linmas ini mengejarnya. Ditarik baju, langsung juga ikut ditusuk. Kemudian ada satu batu yang dekat pagar, diambil terus dihancurkan tulang tengkoraknya. Langsung tewas saat itu juga. Sang petugas ini langsung masuk ke kamar orang tua saya dan langsung mengobrak-abrik mencari barang apa saja yang bisa diambil. Di luar itu sudah ada beberapa orang yang satpam tetangga dan juga seorang milik warung dan juga penjaga sekolah yang mendengar suara keributan itu. Pelakunya lari dari sini, memanjat tiang-tiang ini, kemudian dia memanjat tembok yang ada di sini. Lalu dia menyusuri sepanjang dinding itu melewati rumah tetangga. Pada saat dia memanjat tembok rumah, itu pisaunya jatuh di situ. Kemudian dia loncat ke tanah kosong di sebelah rumah tetangga kita. Dia loncat ke halaman kosong, dia lalu kembali ke kelurahan dan menyimpan barang-barang curian itu. Mencuci bajunya, mencuci kukunya, kemudian dia keluar lagi dan gabung dengan orang-orang yang sudah ramai berkumpul di depan rumah. Setelah sudah selesai, si pelaku dimasukkan ke mobil. Saya hampiri mobilnya itu, si pelaku juga melihat saya, tapi dia lebih baik menunduk. Bertobatlah, yang kamu lakukan itu sangat jahat. Dalam perjuangan mereka untuk mencari keadilan atas peristiwa pembunuhan tersebut, salah seorang figur yang mereka kenal memperingatkan Samuel dan keluarganya. Di situ Pak Edi sempat tanya kepada saya, sudah bagaimana proses pengadilan yang si pembunuh? Udah lagi berjalan, kita masukin untuk hukuman mati. Terus dia bilang, takutlah akan Tuhan, sebab itulah yang orang tua kalian pun juga inginkan dan Tuhan inginkan adalah supaya kalian mengampuni orang ini sepenuh hati. Karena pada akhirnya, suatu hari kita pun juga akan diadili Tuhan dan Tuhan akan bertanya, mengapa saya lihat ada darah di tanganmu? Yaitu darah pembunuh orang tuamu yang kalian bunuh juga dengan cara menginginkan kematian dia. Berbagai tawaran pun datang untuk membalas perilaku keji si pembunuh sadis tersebut. Beberapa orang yang berusaha menawarkan jasa kepada kami agar sang pelaku itu bisa diberi hukuman yang seberat-beratnya atau bahkan hukuman mati. Bagaimana kalau kita atur aja supaya diselesaikan saja di penjara? Jujur kami agak bingung mendengar tawaran seperti itu. Tapi kami mengatakan enggak lah. Kami serahkan semua proses ini kepada negara, biar negara saja yang menjatuhkan hukuman yang terbaik buat sang pelaku. Sama aja dong kami sama dia. Dia pembunuh, kami juga jadi pembunuh juga. Kita nggak boleh begitu, jadi kami tidak mau. Tidak mudah untuk melupakan peristiwa tragis yang menimpa kedua orang tuanya. Hingga ia pun berusaha untuk mencari tahu makna di balik sebuah kematian. Dari peristiwa kematian orang tua saya
menjadi penasaran, apa sih kematian itu? Kemana orang-orang yang meninggal? Roh mereka tuh ada di mana? Saya mulai untuk membaca buku-buku, membuka-buka kembali kitab suci tentang kematian, tentang surga, tentang neraka. Saya mendapat suatu email tentang penglihatan seorang Bapa yang diangkat ke surga oleh Tuhan Yesus untuk bertemu lagi dengan putranya. Hanya satu pertemuan singkat, tetapi Bapa itu melihat putranya duduk di pangkuan Yesus dan mengatakan, "Kamu senang di sini?" Anak itu menjawab, "Iya Pak, saya senang di sini." Akhirnya Bapak itu tersenyum, mereka kembali berpisah. Saya pergi ke kamar mandi untuk nangis. Dan di kamar mandi itu saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, kalau Bapak itu aja boleh bertemu anaknya hanya beberapa detik aja. Tolong dong, saya ketemu papa mama saya aja beberapa detik aja. Itu sudah sangat membantu saya. Suara Tuhan yang lemah lembut dan tegas itu mengatakan, "Enggak anakku, kasihku sudah cukup bagimu." Hanya kata-kata itu aja. Apakah Samuel mendapatkan jawaban dari kegelisahannya tentang akhir dari hidup manusia? Kematian itu adalah sesuatu yang harus dilalui oleh setiap orang. Proses kematian itu menjadi variasi tersendiri bagi setiap orang. Ada yang meninggalnya ditabrak mobil, ada yang meninggalnya dalam damai di tempat tidur, ada yang meninggalnya dibunuh seperti orang tua saya. Tidak penting cara orang meninggal. Yang penting kemana mereka akan pergi setelah mereka melewati pintu kematian, ke surga, ke neraka. Di satu ayat dari Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebangkitan, dan kehidupan. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kehidupan kekal itu sudah menjadi hak dan sudah menjadi jaminan bagi diri mereka. Sekarang kamu lihat si pelaku. Apakah dia sudah menerima keselamatan? Kamu belajar mengasihi dia, belajar mengasihani dia. Tuhan, saya udah ampuni dia. Apalagi Tuhan? Kamu datangi dia, kamu doakan bagi dia, kamu bersaksi bagi dia, kamu ampuni dia. Di luar akal sehat manusia, apakah mungkin sebuah keputusan untuk menemui si pembunuh tersebut dapat Samuel lakukan? Pergumulan ini ada dalam diri saya selama beberapa hari. Oke lah, hari Sabtu, besoknya saya ke penjara deh. Bahkan dia pergi ke penjara, ke tahanan polisi waktu itu belum diputuskan di penjara. Saya berjalan ke tempat sel tahanan, penjaga kaget. Waktu saya bilang saya ingin ketemu si pelaku, penjaga juga mengenal saya yang orang tuanya dibunuh oleh si pelaku. Tapi saya katakan saya hanya mau berbicara sebentar. Akhirnya saya ketemu dengan si pelaku, kelihatannya cukup kaget melihat saya. Saya mengatakan kepadanya, "Kamu nggak usah khawatir. Kita semua mengampuni kamu. Kita semua mengasihi kamu. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi saya, mengasihi orang tua saya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Orang tua saya saat ini sudah senang bersama Tuhan Yesus. Nggak ada lagi yang bagi saya, bagi keluarga kita untuk menaruh dendam kepada kamu. Itu semua sudah lewat. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Saya juga mengasihi kamu." Dan setelah aku hanya mengangguk-angguk, mengucapkan terima kasih. Saya ajak dia berdoa dan dia mau didoakan. Saya bisa memegang tangannya. "Tuhan Yesus, saya serahkan Nendi sang pelaku ke dalam tanganmu. Dalam proses pengadilan ini, biarlah Nendi Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kekuatan. Apapun yang Nendi akan hadapi, biarlah Nendi bisa menghadapi dengan hati yang tegar. Agar Tuhan campur tangan dan Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Amin." Setelah saya keluar dari sel tahanan, satu rasa lega yang benar-benar luar biasa yang saya alami. Rasanya seperti, wah, Tuhan benar-benar angkat semua beban pikiran saya. Saya nggak bisa menahan air mata saya juga sempat nangis. Kembali ke mobil, saya lihat istri saya matanya sedikit berkaca-kaca. Sangat terharu dan saya sangat merasa bangga, saya sangat merasa diberkati dan kita bisa lakukan pengampunan. Itu sungguh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Walaupun secara manusia sulit, prosesnya lama, kami bisa mengampuni pelaku pembunuhnya itu hanya karena kasih setia Tuhan Yesus saja. Tuhan itu baik adanya. Di Matius 18 ayat 22, untuk mengampuni manusia 70 kali 7 kali. Dalam hal ini pun saya juga diingatkan Tuhan untuk bisa mengampuni seorang pembunuh sekalipun. Walaupun dia telah membunuh orang tua saya secara keji, Tuhan mau supaya saya juga mengampuni orang tersebut.
Kalau orang mengatakan saya bisa mengampuni dengan tulus, bagi saya pribadi juga itu sangat mustahil. Tapi ternyata bisa tulus dan murni mengampuni si pelaku. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni diri saya melalui kematiannya di kayu salib. Karena saya sudah menerima keselamatan, saya sudah menerima pengampunan dosa, akhirnya Tuhan juga meminta saya untuk bisa mengampuni sang pelaku. Orang tua saya sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Jadi nggak ada lagi perlu ada rasa sedih, perlu rasa dendam terhadap si pelaku.